wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyadi Ramadan dari 11 Farmasi 2. Perkenalkan, saya Fitriani Nur Fadilah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Rani Wulandari. Hari ini kita akan membuat video praktik pembelajaran pendidikan agama Islam yang bertemakan adab dalam bermedia sosial. Di era yang semakin maju ini, kita semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dan juga mendapatkan berbagai fakta. Tetapi terkadang kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, maka dari itu kita sebagai umat yang beragama Islam harus berusaha bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk dalam beradab dalam bermedia sosial. Perlu memperhatikan beberapa hal juga. Kita sebagai umat Islam, agama yang menuntut umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, termasuk memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial dan secara beretika, bijak, dan memperhatikan moral. Nah, di sini nanti ada berikut adab yang digunakan dalam Islam untuk bermedia sosial. Pertama ada mencari informasi yang bermanfaat. Satya, ini menurut tuh bener gak sih cabang iman tuh ada menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud? Benar kok, ini semua cabang-cabang iman. Wah, tapi kalau yang saya tahu cuma menjaga kehormatan, ikhlas, sama malu. Kalau zuhud tuh apa sih? Saya juga kurang tahu, tapi mungkin kita bisa cari informasi yang di Google yuk. Zuhud termasuk akhlak utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Makna zuhud secara bahasa adalah tidak memiliki ketertarikan pada dunia, yang dicari hanyalah ridha Allah. Jadi kayak dia tuh kayak nggak tertarik sama yang Ada di kehidupan dunia gitu ya. Jadi kita hanya tujuan kita di dunia ini hanya untuk mencari ridha Allah. Oh, jadi gitu ya. Oh ya. Dalam menggunakan media sosial, sebaiknya kita memanfaatkannya dengan bijak dan positif. Salah satunya dengan menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari informasi dan pengetahuan yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. itu ada tabayun. Belakangan kita dihebohkan dengan isu SPF palsu pada sunscreen. Isu Ini benar nggak sih begini? Kayaknya benar deh, soalnya gue juga ganti. Ini benar tahu. Soalnya kemarin gue juga nyari tuh. Benar ternyata. Oh iya. Iya. Iya, gue gantiin deh sekarang. Oh, ya udah nih kita juga ganti gak sih? Ini Bener ya? Iya gantiin. Sebagai seorang muslim, kita harus bersikap tabayun terlebih dahulu dalam menerima informasi atau berita. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan informasi atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti dalam firman Allah pada surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga ada tidak menebarkan kebencian dan berita palsu. masa mereka main udah ngajak-ngajak kita sih? Wis komen nih. Fikri, kita tuh nggak boleh ngebenci teman kita dulu, kan kita satu teman. Tapi tetap aja dia kan mau ngajak kita. Mungkin dia waktu itu mau ngajak lo, tapi dia nggak bisa karena mungkin ada kesibukan lain, jadinya dia nggak ngajak lo. Jadi kita jangan menyebar kebencian terlebih dahulu. Iya juga sih ya. Udah deh, gue hapus lagi. Nah gitu dong, kita sebagai teman harus saling menghargai. Ujaran kebencian dan menyebarkan berita palsu termasuk ke dalam akhlak yang tercela atau yang biasa kita sebut dengan akhlak mazmumah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran surat Al-Nahl ayat 105. Itu yang dibawakan oleh teman-teman saya. Berikut salah satu contoh-contoh dari adab-adab terpuji dan adab yang tidak terpuji. Nah, jadi kita semua sebagai umat beragama Islam harus menjadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kegiatan dakwah merupakan hal dasar dalam agama Islam untuk mendorong dan mengajak semua orang melakukan hal dalam kebaikan agar menjadi insan yang berakhlak dan berpengetahuan. Nah, Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.